Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja-puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat al-iman wal Islam. Kemudian nikmat sehat dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, dan kita selalu bermohon agar Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian selanjutnya kita sampaikan bahwasanya Al-Ustaz Nizar Ali Bahwaresh mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah, yaitu kondisi putra beliau yang sedang sakit berat. Mulai kemarin sudah di rumah sakit, dikatakan oleh dokter lendir sampai tadi pagi dapat kabar ternyata terkena DM, diabetes mellitus. Gula darahnya ketahuan pertama sampai 500, kemudian sampai sempat ngorok mungkin, dan alhamdulillah masa kritisnya sudah lewat. Tadi siang 300, kemudian naik lagi 350. Mudah-mudahan segera Allah berikan obat kesembuhan kepada putra beliau Bassam, yaitu berusia 2 tahun. Dan
kasus ini berbeda dengan diabetes yang biasa kita kenal, yaitu mungkin dari keturunan, tapi kalau diabetes ini bukan dari keturunan. Dan kita sampaikan kepada beliau bahwasanya ini bukan kasus yang pertama, tapi banyak dari saudara kita yang juga mengalami musibah yang putranya juga seperti putra beliau. Malah ada kawan kita putranya sampai gula darahnya sampai 600. Itu pun tidak sadar sampai 6 hari. Dan sekarang hidupnya normal. Dan tidak ada, artinya tidak ada hal-hal yang membahayakan kecuali hanya mengontrol saja. Karena memang mungkin alat atau organ yang memproduksi insulin itu cacat, dan itu mungkin bawaan dari lahir, dan tidak ada hubungan dengan gen yang mungkin ayah atau ibunya terkena diabetes, dan ada dari saudara kita yang terkena mulai 6 SD dan aktivitas biasa sampai sekarang usianya 45 tahun, berkeluarga dan memiliki 3 anak dan 3-tiganya normal. Tidak ada masalah atau tidak menurun kepada anaknya. Bahkan pemain basket Asia yang terbaik itu diraih oleh pemuda dari Malang, dan dia pun juga terkena DM. Maka kita mohon kepada Allah agar Ustaz Nizar serta istri dan keluarganya diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan kita mohon kepada Allah agar putra beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kondisinya hari ini membaik, maka akan dirujuk ke rumah sakit Karamanjangan Surabaya. Dan itu yang perlu kita sampaikan, dan beliau mengharap kepada setiap yang mendengarkan agar mendoakan untuk putra beliau agar supaya segera sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan materi kita masih pada bab as-sabr. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang demam yang sangat tinggi. Maka aku pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang demam yang sangat tinggi, demam Anda. Maka Nabi mengatakan bala atau ajal, iya. Sesungguhnya aku demam yang aku rasakan ini tingginya atau panasnya ini sama halnya dengan demam yang dirasakan oleh 2 orang laki-laki. Jadi demamnya Nabi, sakitnya Nabi itu sama dengan sakit yang dirasakan oleh 2 orang laki-laki. Qultu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, zalika anna laka ajrain. Yang demikian itu berarti Anda mendapatkan 2 pahala.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dengan kondisi seperti ini pahalanya 2 kali lipat. Kemudian beliau menyambung, "Ma min muslimin yusibuhu adza." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa kesakitan walaupun itu hanya 1 duri atau bahkan yang lebih kecil dari duri, melainkan Allah akan mengampuni dengannya kesalahan-kesalahannya dan akan dihapus dosanya sebagaimana pohon itu menjatuhkan daun-daunnya. Artinya kalau orang sakit sampai ada suntikan, maka suntikan ini juga menghapus dosa. Infus ini jarum ditusukkan, ini penghapus dosa. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, pada hadis ini adalah dalil ala anna al-insana yukaffar anhu bima yusibuhu minal ham wal nasab wal gham wa ghairu dzalik. Ini dalil bahwasanya setiap orang itu ketika mengalami kesedihan, kemudian kelelahan, kemudian gundah gulana dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa hadza ni'matun minallah. Dan ini termasuk nikmat dari Allah. Allah menguji hambanya dengan musibah agar supaya dengan musibah itu Allah mengampuni dosa-dosanya dan kemudian Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Maka di sini ma'asyiral muslim rahimakumullah, al-insan fi hadhihi ad-dunya la yumkin an yabqa masruran daima. Maka orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang selama hidupnya senang terus, tidak ada. Sedih terus, tidak ada. Silih berganti, ya ada senang, ada susah, ada sedih, ada gembira. Mungkin satu hari dia bahagia, besoknya dia susah. Hari ini tertawa, besoknya hatinya sedih. Fahuwa musabun bimasa'ib fi nafsi. Dan dia terkena musibah, ujian baik itu untuk dalam kejiwaannya atau fisiknya, atau dia dikucilkan dari masyarakatnya atau dari keluarganya. Wala tuhsal masa'ib allati tusibul insan. Dan sampai ujiannya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Walakinnal mu'min, akan tetapi bagi orang mukmin semua urusan itu baik. Kalau dia diberi ujian dengan ujian nikmat sarra, maka dia syakar, dia bersyukur. Dan ini adalah baik untuknya. Dan apabila dia terkena dharra, hal-hal yang tidak dia sukai, baik itu sakit, kemudian hati yang sedih, ekonomi yang terjepit dan seterusnya, maka dia akan bersabar dan itu baik untuknya, dan karakter ini hanya ada pada orang mukmin. Maka di sini disebutkan fa iza usibta bil musibah. Jika kau terkena musibah, apa saja musibah itu, fala tazunna, maka jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya kesedihan yang datang kepadamu, sakit yang datang kepadamu, atau bahkan kamu terkena duri, jangan sekali-kali menganggap ini hanya ya sudah begitu saja, sia-sia. Tidak. Bukan perkara yang sia-sia, tapi Allah akan mengganti semua itu dengan kebaikan. Diampuni dosanya, kemudian kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika terkena musibah dan dia hanya sabar dengan itu, maka dia mendapatkan apa? Ampunan dosa dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau dia mengharap pahala dengan sakitnya, maka akan ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain.
Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Al-musibah takunu ala wajhain. Musibah itu ada dua bentuk. Yang pertama, idza usibal insan, kalau seseorang diberikan ujian kemudian dia mengingat kalau ini adalah ujian, kemudian dia mengharapkan pahala segera kepada Allah dengan musibah ini, maka dia punya dua faedah, yaitu diampuni dosa dan ditambah kebaikannya. Ziyadatul hasanat ini adalah ditambah kebaikan. Dan terkadang orang yang terkena musibah ini dia sabar tapi dia lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah. Maka orang terkena musibah, apa yang Nabi ajarkan, wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi yang kedua ini yang biasanya terlupakan, hanya sabar dan tidak meminta pahala. Padahal ketika barang hilang aja Nabi mengajarkan doa apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini. Baru setelah itu minta diganti yang lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, atau dalam riwayat yang lain yusab minhu. Barang siapa yang Allah inginkan dari hambanya ini kebaikan, maka Allah akan memberikan dia musibah. Allah memberikan musibah ini sesuai dengan kadar kemampuan. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak mungkin ujian ini sama. Ujian antara yang diberikan kepada orang-orang yang sabar dengan musibah, maka ujian ini semakin berat dibandingkan orang-orang yang mungkin keimanannya hanya sebatas kalau tidak punya uang sedih. Hanya sebatas itu maka ujiannya ringan. Tapi kalau sudah orang ini ibadahnya kepada Allah, dekat dengan Allah, banyak munajat kepada Allah, maka ujian yang akan Allah berikan ini sesuai dengan keimanannya. Dan kalau sampai dia lalai, maka Allah akan mengingatkan kembali, diuji lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu merindukan tangisan hambanya. Karena kalau ada musibah biasanya sedih dan dia berdoa menangis, mohon kepada Allah supaya urusannya diselesaikan. Begitu sudah selesai, karakter manusia ini seakan-akan belum pernah dia mengalami musibah. Dia lupa, senang terlalu berlebihan, Allah berikan ujian lagi. Supaya apa? Supaya kembali nangis. Biasanya yang peka, yang mudah nangis itu ibu-ibu. Perempuan itu mudah menangis karena hatinya lembut. Berbeda dengan laki-laki yang cuek. Maka di antara tetesan yang bisa membawa orang yang mengeluarkan tetesan ini ke surga itu hanya dua. Apa? Tetesan air mata karena menangis takut terhadap siksa Allah dan mengharap surga Allah, mengharap ridha Allah. Dan yang kedua, tetesan dari darah yang tumpah dari seorang mujahid. Hanya dua. Sehingga seorang wanita yang akan melahirkan, kemudian melahirkan dan meninggal, maka dia dinilai matinya seperti matinya orang mati syahid. Seorang wanita melahirkan kemudian meninggal, maka meninggalnya dinilai dengan meninggalnya orang yang mati syahid. Hanya saja perbedaannya, kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani,
dengan pakaian dan darah seperti itu, sementara orang perempuan yang meninggal ketika melahirkan, maka dia nilai meninggalnya adalah seperti orang yang mati syahid, tapi dia tetap dimandikan dan dikafani. Itu perbedaannya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di sini Nabi melarang tentang satu hal, yaitu melarang jangan sampai ada salah seorang di antara kalian ini yang berangan-angan untuk mati karena kesusahan yang dia alami. Berangan-angan saja tidak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Ya, berangan-angan mati saja tidak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Fa in kana la budda fa'ilan, tapi kalau memang kondisi dan dia harus untuk menginginkan kematian, maka dia tetap menyerahkan urusan ini dengan berdoa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku kalau memang hidup ini baik untuk aku, dan matikan aku kalau memang ternyata kematian itu lebih baik untuk aku. Maka di sini ma'asyiral muslim rahimakumullah, tentang hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang hidup, kemudian dia dengan kehidupannya ini merasakan sulit, yang berat, kehidupan dunia yang sangat menyesakkan dia, anak yang mungkin membuat hati orang tuanya sedih, kemudian menikah, punya menantu yang membuat dirinya juga sedih. Terus ini kesedihan yang luar biasa, disakiti oleh anaknya, kemudian dihinakan oleh menantunya, tidak dihormati dan seterusnya. Kemudian daripada saya begini mending mati. Ya, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Maka yang diperbolehkan dalam kondisi apapun menyerahkan urusan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau sampai dia tidak sanggup dengan kondisi itu, jangankan dia mengatakan ya Allah matikan saja saya, tidak boleh. Hanya mengangan-angan dalam hati saja, mending mati ya, jangan. Itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma a'inni 'alas sabri 'alaihi, ya Allah tolong aku agar aku bisa sabar menghadapi ini. Allahumma a'inni 'alas sabri 'alaihi, sampai Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada kita dan kita pun bersabar dengan hal ini. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita sudah pernah sampaikan tentang kesedihan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya susah, kemudian Allah janjikan untuk masuk surga, kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah, baru sekali saja dimasukkan, dicelupkan, kemudian Allah bertanya, ya bena Adam, wahai manusia, cucu Adam, apakah kamu pernah merasakan hidup susah? Pernah kamu mengalami kesulitan hidup? Padahal ini dulunya hidupnya suka dihinakan oleh orang kampung, tidak dianggap, bahkan anaknya pun kurang ajar ya.
kemudian dapat mantu-mantunya juga begitu, sudah menyiksa anak perempuannya, kemudian juga memfitnah dirinya dan seterusnya. Begitu orang ini ternyata masuk surga, maka Allah masukkan sekali, kemudian Allah tanya, pernah kamu hidup susah? Pernah kamu sedih dalam hidupmu? Orang ini mengatakan, wallahi la, demi Allah tidak pernah. Kenapa? Ini baru sekali masuk ke dalam surga, belum nikmat yang lain, masih baru masuk pertama saja. Padahal kalau Allah persiapkan surga ini luar biasa. Allah persiapkan surga untuk orang-orang muttaqin, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan pahala yang terbesar adalah bagi orang mukmin yang sabar terhadap musibah. Maka Allah berkata, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan. Ini Allah yang berkata dalam hadis qudsi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku salihin. Apa yang telah Allah persiapkan? Mala ainun ra'at. Apa yang belum pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah dengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah sedikit pun terpikirkan atau terbesit dalam hati dan pikiran manusia. Kalaupun kita ini mengenal buah delima di dunia ada delima. Apalagi pisang ada, di surga ada, anggur di dunia ada, di surga ada. Tapi anggur ini tidak boleh dimakan oleh orang yang punya penyakit darah tinggi. Nanti orang punya diabetes, ada pisang-pisang tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Terus orang yang kena tekanan darah tinggi tidak boleh makan buah durian. Ya, masih ada pantangan-pantangan. Makan kacang setengah kilo, makan emping setengah kilo, selesai besok tidak bisa ke masjid. Samurat. Ini makanan di dunia masih ada mengandung apa? Al-adza, penyakit. Dan juga mengandung apa? Mengandung hal-hal yang tidak diterima oleh tubuh sehingga dia harus dibuang ke tempatnya. Sementara makanan yang ada di surga yang sudah Allah persiapkan itu makanannya tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan orang ini harus buang air besar. Ketika ahlul kitab bertanya kepada Nabi tentang surga ini, ya Abul Qasim. Abul Qasim ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah punya anak bernama Qasim, kemudian meninggal. Seluruh putra Nabi laki-laki meninggal. Nabi tidak punya keturunan anak laki-laki. Sehingga dalam bahasa Arab, karena keturunan itu diambil dari garis ayah, yang tidak punya anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut batar atau abtar. Maka orang-orang yang Quraisy ini melihat Nabi tidak punya anak keturunan, maka mengatakan Nabi Muhammad ini batar atau abtar, tidak punya anak dan akan terputus. Tapi apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Tapi yang pembencimu ini orang-orang yang akan terputus. Sementara nama Nabi sampai sekarang selalu disebut. Nah, Abul Qasim, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, Anda mengatakan penghuni surga itu makan, minum, kemudian apa lagi? Makan, minum, kemudian tidak pernah buang air besar. Apakah mungkin? Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya setiap orang yang masuk surga itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 orang laki-laki. Dalam hal apa? Al-akal, makan, wasyurub, minum, wal jima', hubungan suami istri.
Dan apa yang mereka makan ini tidak ada yang membuat mereka sakit, tidak membahayakan untuk mereka, dan tidak perlu ada yang dibuang. Lalu bagaimana? Semua makanan itu akan menyebabkan kulit atau daging ini mengeluarkan keringat. Jadi makanan-makanannya ini memudahkan orang penghuni surga ini makan dan banyak keringatnya. Tapi kata Nabi, keringatnya ini mengeluarkan aroma kasturi. Dan tidak ada lagi orang penghuni surga, tidak ada yang tua. Usianya 30 sampai 33 tahun. 30 sampai 33 tahun. Lakinya selalu dalam keadaan perjaka, wanitanya selalu dalam keadaan perawat. Selalu begitu. Dan seberapa tingginya tidak ada yang pendek. Tingginya ideal seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Tingginya berapa? Situna zira'an, 60 zira'. Satu zira' itu adalah ukuran dari siku sampai ujung jari, atau digenapkan menjadi 45 cm. Jadi tingginya setiap orang 60 kali 45 cm. 45 kali 60 berapa? 90, 270, 27 meter ya. 27 meter tingginya, lebarnya sab'atu azra', 7 kali 45 lebarnya. Ideal. Tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah tidak pernah lelah. Dan sudah Allah persiapkan orang yang ahli bangunan, arsitek, kemudian dia punya uang untuk memperindah rumahnya. Apa yang paling bagus dipajang di rumahnya? Marmer? Ya, marmer. Granit? Apa yang terbagus? Ya paling dimulai dengan batu bata atau batako, kemudian semen, kemudian dilepo, kemudian baru diraci, dicat. Hanya itu bahannya. Di surga, apa kata Nabi? Rumahnya itu adalah akan dibangunkan dari batu bata, terbuat daripada emas dan perak. Jadi emas dan perak, batu batanya. Kemudian untuk alas lantainya itu terbuat daripada batu mutiara. Kemudian semennya atau untuk ngeracinya itu dibuatkan oleh Allah dari apa? Dari za'faron. Jadi dari za'faron itu digunakan untuk ngeraci. Padahal za'faron itu kalau diaduk dengan air, itu nanti dia akan mengeluarkan bau yang harum. Kemudian nanti setelah itu dicat. Catnya dari apa? Dikatakan catnya dari mesik. Ini yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. A'dadtu li ibadiyas salihin. Jadi kita tidak akan pernah melihat rumah yang seperti itu. Pernah? Tidak pernah. Kita ini makan hanya sebatas satu piring. Nikmat. Ditambah lagi satu piring lagi, tidak ada nikmatnya. Sudah makan 3 piring, dia apa makanan kesukaan? Makan kesukaannya pizza atau ayam atau kikil atau kepala kambing atau gulai ikan. Ya, kalau sudah habis 3 piring ini semua tidak akan diterima. Ada yang sudah 3 piring kenyang, dikasih itu mau makan lagi? Tidak ada, selesai. Habis, kenikmatan sudah itu saja. Tapi nanti di surga
kekuatan 100 orang dalam makan. Dan tidak pernah sakit. Dan kesibukannya kata Allahum wa azwajuhum fi syughulin fakihun. Mereka dan istri-istri mereka sibuk. Ya, punya kekuatan yang lebih 100 kali manusia normal, sibuk terus suami istri. Dan apa? Cantiknya istri itu tidak seperti yang di sini. Maka nanti tidak usah, biasanya ibu-ibu itu cemburu dibilang bidadari, mesti bidadari. Ya, nanti bilangnya apa? Kamu nanti paling tidak mau sama saya lagi. Tidak mau. Mau dengan istri yang sekarang di surga? Tidak mau. Karena istri yang sekarang setelah makan butuh kamar kecil. Istri yang sekarang walaupun cantik masih masuk dapur. Ya. Maka istri-istri juga tidak mau dalam kondisi begitu. Kondisinya istri-istri di surga itu lebih cantik daripada bidadari. Lebih cantik daripada bidadari. Dan istri-istri itu nanti setiap hari Jumat ditinggal ke pasar oleh suaminya. Begitu pulang dari pasar semakin cantik, semakin baik, semakin bagus wajahnya, kulitnya, semakin harum. Dan demikian juga laki-laki suami ini pulang dari pasar, istrinya pun tidak mengenal siapa kamu. Karena apa? Semakin ganteng. Kalau sekarang semakin umur semakin berkurang ganteng dan cantiknya. Maka ada nanti di surga usia 45, 50, tidak ada. Semuanya disibukkan dengan urusan suami istri. Begitu sudah selesai kembali lagi perjaka dan perawan. Sudah tidak pernah dibayangkan. Tidak pernah dibayangkan 100 kekuatan orang di dunia. Makan, minum dan hubungan suami istrinya. Maka ini ditunjukkan oleh Allah supaya apa? Supaya ketika hidup di dunia ini tidak gampang bersedih. Bersedihnya hanya sebentar. Bersedihnya apa ya, hidup 60 tahun sedih terus 60 tahun. Tidak. Orang yang mengalami kesedihan tidak punya uang. Sedihnya ketika ingat kalau dia tidak punya uang. Karena uang itu bukan perkara yang bisa membuat orang bahagia. Ada seorang raja kaya raya. Di samping rumahnya ada pengemis. Bukan pengemis, petani. Petani pergi pagi hari kemudian pulang jam 10. Jam 10 dia sudah bercanda dengan istrinya. Ya bercanda, yang ngerayu, yang goda dan seterusnya. Pedagang yang kaya tadi melihat kondisi petani ini. Enak hidupnya. Mana lebih enak? Orang kaya ini dia harus berangkat pagi kerja, pulangnya sore, malam masih hitung-hitungan lagi ya. Petani selesai nyangkul, kemudian selesai, tugasnya selesai, setelah itu mereka tawakal kepada Allah. Mengharap apa? Mengharap hasil panennya bagus. Akhirnya raja ini yang kaya ini mengatakan kepada petani, datang, wahai petani, mau kamu aku beri modal kerja, buat apa? Supaya kalau dengan uang kamu bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bahagia. Apa kata petani ini? Tuan, apakah Tuan melihat saya hidup tidak bahagia? Saya hidup sudah bahagia. Apalagi yang saya harapkan? Jadi kebahagiaan itu bukan dari harta yang banyak. Harta yang banyak tapi tidak bisa makan durian, rugi. Ayo, yang lain makan durian, yang lain makan kepala kambing, ini mau makan pantangan. Uang banyak. Mau makan kacang, pantangan. Makan emping, pantangan. Uangnya banyak. Apalagi sampai nanti banyak uang, mobilnya bagus-bagus, kemudian sakit dan dokter mengatakan bapak tidak boleh kena AC, bapak tidak boleh
ke satu tempat kecuali harus berjalan, tidak boleh naik mobil. Karena AC mobil, asapnya mobil membuat bapak ini sesak napas. Apa enaknya kaya? Tidak ada. Maka orang kaya yang punya banyak mobil, siapa yang paling menikmati kekayaannya? Sopirnya. Sopirnya yang menikmati. Mobil bagus, sopirnya naik bagus, tidak capek. Ngisi solar, ngisi bensin, yang termahal, yang bayar majikannya. Ada kerusakan, biayanya majikannya, pajaknya majikannya, semua majikannya. Siapa yang senang? Sopirnya. Siapa yang kaya? Majikannya. Yang senang? Sopirnya. Pak, rusak, selesai laporan saja, bawa ke bengkel, dia nunggu. Nunggunya pun ada uang makan. Cuman terkadang manusia ini selalu mengharapkan sesuatu yang belum dia miliki. Istrinya baik, istrinya cantik, masih melihat istri orang. Suaminya tampan, suaminya tanggung jawab, masih melihat suaminya orang lain. Enak ya, kerja di luar negeri, tinggal kirim uang. Ya. Padahal yang mengalami mengatakan, enak ya tetangga, sore sudah ketemu suaminya, duduk minum kopi seadanya, tapi kumpul. Mana lebih enak? Maka kesenangan itu, kebahagiaan itu relatif. Tergantung bagaimana kita memanage hati. Maka begitu terkena musibah, langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, dikatakan al-muhim, yang penting, idza nazala bika dhar fala tatamanna al-maut. Kalau kamu terkena musibah atau terkena bencana atau kondisi yang membuat Anda ini sesak, sulit, maka jangan sekali-kali bercita-cita untuk mati. Apalagi sampai bunuh diri. Maka orang yang bunuh diri di sebagian tempat itu, kalau dia sudah selesai, sudah berat dengan kondisinya, dia menggantung. Kemudian ada yang menikam dengan besi, dengan pisau. Ada yang pergi ke atas gunung, dia lemparkan badannya. Apa selesai? Belum. Hidup sudah susah, nanti di akhirat dia akan disiksa dengan siksa yang lebih berat. Kalau saja dia menikam sekali, maka di akhirat dia akan diberikan pisau untuk dia tikam badannya, dia mati. Dihidupkan lagi, dia tikam dengan tikaman yang lebih berat dari yang awal. Maka ketika Nabi menyebutkan siksa yang paling berat, ayat yang menunjukkan siksaan paling berat kepada orang yang disiksa, ayat apa? Allah katakan, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah siksaan. Fadzuqu, maka kami tidak menambahkan, falan nazidakum, kecuali yang kami tambahkan volume siksaan kepada kalian. Jadi ini yang paling berat. Bukan siksa api neraka, siksaan cambuk, tidak. Siksaan cambuk, kemudian siksaan kulit ini dibakar, tidak sampai tulang, sampai mata, kemudian diganti lagi dengan kulit dan daging yang baru. Apakah siksaannya sama dengan yang awal? Tidak. Setiap ada pembaharuan dan siksaannya semakin berat. Dan orang yang melemparkan dirinya dari gunung, Allah Subhanahu wa taala buatkan gunung untuk orang ini supaya apa? Supaya dia lemparkan dirinya. Kalau di dunia dia mati, di akhirat tidak ada mati. Tidak ada mati. Hal-hal yang di dunia kalau dikerjakan membuat orang meninggal, maka di sana tidak. Maka sampai orang yang disiksa di dalam neraka ini, dia mengatakan pertama kepada malaikat yang menyiksa, mintakan kepada Allah supaya meringankan. Malaikat mengatakan tidak bisa. Mintakan kepada Tuhanmu supaya memberikan kami istirahat sehari saja, tidak ada siksaan. Maka dikatakan oleh malaikat tidak. Sudah tidak sanggup, dia mengatakan apa? Ya Malik, wahai malaikat Malik,
liyaqdi alaina rabbuk. Tolong supaya Tuhanmu membunuh saya saja sudah tidak kuat. Jadi tidak mati. Tidak mati. Dibakar dalam api neraka, maka tiap kali daging kulitnya ini sudah mulai matang, apa mati? Tidak. Kalau mati dia istirahat, diganti lagi dengan yang baru. Begitu sudah diganti, masak lagi, matang lagi dagingnya, kulitnya, langsung diganti dengan yang baru lagi. Dan jarak antara kulit dengan tulang, daging dengan tulangnya ini, penghuni neraka ini, Allah siapkan tebalnya sampai berapa? Ketebalannya itu ditempuh dalam waktu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ininya saja itu sekitar 40 hari perjalanan. Dan duduknya penghuni neraka itu, neraka yang begitu besarnya, penghuninya tetap merasakan di sana sempit. Kenapa sempit? Kalau tadi manusia penghuni surga dibesarkan dengan badan yang ideal, tapi penghuni neraka itu kalau berhenti di satu tempat, kalau kita duduk bersila membutuhkan 60 kali 60, penghuni neraka membutuhkan tempat antara Mekah dengan Madinah. Antara Mekah dengan Madinah. Supaya apa? Supaya disiksa. Bukan supaya kuat, supaya disiksa. Kata Allah, liyazuqul azab. Dan maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mati bunuh diri dengan minum racun, maka apa? Maka nanti di akhirat juga diberikan racun, disuruh minum dengan rasa sakit yang menyiksa orang yang minum racun dan tidak bisa mati. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan yang diperbolehkan. Sampai pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan kurma. Nabi tahu kalau kurma yang ada itu kelas yang murah. Tapi yang dihidangkan kepada Nabi kurma yang bagus. Nabi bertanya, loh kenapa jadi kurma ini? Kata orang tadi apa? Ya Rasulullah, katakanlah 3 kilo kurma ini, saya tukar dengan kurma yang bagus ini 1 kilo. Tukar tambah. Beli kendaraan, beli motor, dia punya motornya harga 5 juta. Kemudian dia tertarik dengan motor yang harganya 9 juta. Akhirnya tukar tambah. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jenisnya sama, kemudian ditukar dengan tambahan uang. Tidak boleh. Nabi melarang. Lalu bagaimana? Jual motor yang 5 juta, dapat uang 5 juta, belikan motor yang harga 9 juta. Tidak boleh tukar tambah. Tukar tambah itu dilarang. Maka Nabi melarang ini. Nabi melarang. Lalu bagaimana? Kata Nabi, jual kurma yang tidak baik tadi dengan dinar atau dengan dirham, kemudian kamu beli kurma yang bagus dengan dinar atau dirham. Jadi tidak boleh barter. Kalau barter tidak ada tambahan. Barter itu biasanya dengan lain jenis. Beras dengan selain beras. Kalau beras sama beras dengan kondisi yang ini, mungkin berasnya yang Bramo atau 64, kemudian dengan beras yang punya koperasi KUD atau apa, Bulog, maka ini tidak bisa tukar sesama beras kemudian dengan tambahan uang.
jual barang yang buruk, mendapatkan uang baru dibelikan barang yang baik. Maka Nabi selalu memberikan solusi kepada kita. Sama halnya ketika orang yang akan bunuh diri, maka Nabi ajarkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sampai tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu dalam Al-Qur'an disebutkan tawaffani muslima. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Ini angan-angan yang boleh. Matikan aku dalam keadaan husnul khatimah dan pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Itu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu. Untuk masa depan ini yang tahu hanya Allah. Ada 5 hal. 5 hak prerogatif Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? 1, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Malaikatnya tidak tahu, nabinya juga tidak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Allah yang menurunkan hujan. Manusia hanya memperkirakan. Ini sekarang bulan Februari hujannya masih luar biasa. Padahal Desember, Januari kemarin masih panas, jarang. Terserah Allah. Allah yang menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Bagaimana kondisi anaknya. Bagaimana rezekinya, bagaimana yang lahir laki atau perempuan, selamat tidak selamat. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia dalam rahim ibu itu berapa? 120 hari itu baru ada roh yang ditiupkan. Kalau sebelum 120 hari itu pun untuk menggugurkan ini belum ada rohnya. Itu pun dengan keilmuan. Kalau ini membahayakan dan seterusnya. Kalau tidak, itu pun tidak diperbolehkan. Keadaan darurat, maka manusia tidak boleh mengatakan, wah ini anaknya begini, lebih baik digugurkan saja. Berarti kan dibunuh. Tidak boleh. Maka bagaimana lahirnya nanti kalau tidak digugurkan? Ini kan kondisinya bahaya dan seterusnya. Maka ada Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi kepada bayi yang lahir. Maka kalau memang dalam kondisi seperti itu, mengharap kepada Allah. Kemudian gunakan dengan banyak tawassul. Dengan apa tawassulnya? Tawassulnya dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan membantu orang. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah aku berbuat ini semua, aku mengharap supaya Engkau permudah kondisi janin yang ada di dalam rahim. Kalau orang dulu ketika bayi nyungsang itu apa? Diperintahkan apa? Banyak sujud. Bukan ngepel mestinya. Diperbanyak sujudnya. Tapi sekarang diarahkan ngepel. Karena yang ibu yang hamil itu tidak semuanya muslim. Dokter juga bukan semuanya muslim. Jadi arahannya supaya ngepel dengan tangan. Tapi kita diperintahkan untuk banyak sujud. Satu, kondisi sujud mungkin bisa merubah kondisi bayi secara gerakan, dan di sana tempat berdoa kepada Allah, di mana waktu mustajabnya doa dan waktu terdekat hamba kepada Tuhannya adalah pada waktu sujud. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia perbuat besok. Jangankan besok, sebentar lagi setelah
kajian salat Isya kita pun belum bisa tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Mungkin kita hanya nanti habis salat Isya saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Hanya itu saja kemampuan kita. Tapi untuk kejadian yang sebetulnya kita tidak tahu. Maka ketika dalam kondisi berat pun kita dilarang untuk menentukan sikap, ya Allah matikan saya, ya Allah aku tidak sanggup dah. Tapi diserahkan kepada Allah dengan sakit yang seperti apapun, kita serahkan kepada Allah. Mungkin Allah belum memberikan kesembuhan sekarang supaya apa? Supaya Allah gugurkan semua dosa, Allah gugurkan semua kesalahan kita yang masa lalu, Allah berikan sakit. Supaya apa? Supaya habis semua dosanya. Baru setelah dosanya habis dia diberikan kesembuhan. Kenapa? Karena orang sakit itu biasanya mengharap kepada Allah, ya Allah kalau aku sembuh aku mau banyak sedekah. Ya Allah kalau aku mau sembuh aku mau memberikan sebagian hartaku untuk kepentingan anak yatim. Semuanya baik. Tapi begitu sudah dikasih sembuh, lupa apa ingat? Biasanya sudah lupa. Karena begitu sakit, dia tidak penting harta untuknya. Jadi orang kalau sakit mengeluarkan hartanya itu bukan hal yang istimewa. Karena dia sudah tidak butuh hartanya, dia kan butuh sembuh. Keluarkan harta yang penting sembuh. Tapi ketika sembuh, sehat, kuat, harta ada, itu mengeluarkan harta di situ berat. Beratnya pada waktu apa? Pada waktu dia juga membutuhkan harta, kemudian dia mengeluarkan, ini berat. Tapi kalau sudah tua, sakit-sakitan, harta banyak, apalagi melihat ahli warisnya yang apa? Sudah hitung-hitungan bagian ya sudah dia ngomong ini sudah harta saya buat sana, itu bukan hal yang istimewa. Yang istimewa itu di saat muda, punya kemampuan, punya kemauan, punya keinginan, ya, dan dia butuh uang, kemudian dia keluarkan di jalan Allah. Ini yang berat. Dan ma'asyiral muslimin, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Tapi tempat meninggal yang terbaik di mana? Di Makkah, Madinah. Orang yang meninggal di Madinah itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang meninggal di Madinah. Apalagi meninggalnya nanti juga di Mekah ketika ihram, ketika tawaf, melakukan sa'i, kemudian dia meninggal. Disolatkan berapa orang? Dan mereka yang ada di sana adalah orang-orang yang mereka jihad, mengeluarkan hartanya, meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah, dan mereka berdoa menyolatkan orang yang meninggal. Maka nanti kalau ada terjadi keluarga kita ada yang meninggal di sana, tidak perlu kita maksa pulangkan ke Indonesia. Tidak usah. Sudah biar di sana, mungkin itu cita-cita yang meninggal, kita ikhlaskan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah ampuni segala dosanya. Kalaupun kita bawa ke sini, apa bedanya kuburan sini dengan sana? Sama saja kuburan, dimakamkan. Hanya ukuran berapa kali berapa. Toh kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan mayit. Kecuali kita antar, selesai, kita pulang. Tidak ada yang menemani. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal di sana, tidak usah kita paksakan untuk dibawa pulang. Sudah biarkan di Mekah, biarkan meninggal di Madinah. Dan mungkin itu menjadi cita-citanya untuk mendapatkan apa? Kematian di Mekah dan Madinah. Mari kita tutup dengan doa dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah memberkahi kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan, kesadaran agar kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada ibadah kita Ramadan di tahun-tahun yang sebelumnya. Bacaan Quran kita bulan Ramadan ini, tahun ini lebih banyak kita menghatamkan Al-Quran daripada
tahun-tahun sebelumnya. Dan kalaupun kita diizinkan oleh Allah sampai bulan Ramadan dan sampai akhir Ramadan, kita mengharap kepada Allah agar segala ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang Allah terima semua, Allah lipat gandakan semua pahalanya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam kita mengikuti dalam kita ketaatan kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesulitan bagi kita ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la dhalan illa hadaita wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.